Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kanopi musala di sebuah sekolah dasar di Samarinda Ilir ambruk. Tiga individu orang utan dilepas liarkan di kawasan hutan lindung Batu Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. Jelang perayaan Irau Tengkayu di Tarakan, tokoh adat persiapkan perahu 7 haluan. Perempuan berusia 25 tahun asal Bandung yang berdomisili di Balikpapan ini ditangkap polisi karena terlibat perjudian online atau daring. Parahnya lagi, pelaku mempromosikan judi tersebut sembari bugil. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun serta denda maksimal 6 miliar rupiah. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan pengendara sepeda motor harus dibawa ke rumah sakit terjadi di kawasan Batu Ampar, Balikpapan Utara. Kecelakaan ini bermula saat sepeda motor yang dikendarai seorang pria itu melaju dari Rapak menuju ke Batu Ampar, menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Dua buah rumah warga di Jalan Puri Indah, Gang Papadaan, Kelurahan Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda tertimbun tanah yang berasal dari turap bangunan di bagian atas perbukitan. Akibatnya, kedua rumah itu mengalami kerusakan cukup parah. Musibah ini juga menyebabkan 2 unit sepeda motor rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah pengemudi kendaraan nekat melintasi banjir di kawasan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Tidak sedikit dari pemotor yang harus mendorong kendaraannya karena mesin motornya mogok akibat kemasukan air. Banjir di kawasan Mugirejo ini terjadi setiap hujan dengan ketinggian bervariasi. Petugas unit reskrim Polsekta Samarinda Kota diterjunkan untuk menangkap pemuda bernama Bayu yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Dari penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah kerangka sepeda motor hasil curian. Jika terbukti bersalah, Bayu terancam hukuman 5 tahun penjara. Pria berusia 22 tahun ini diciduk tim Satreskrim Polresta Balikpapan. Ia ditangkap karena diduga memperdagangkan seorang perempuan kepada pria hidung belang di salah satu kafe kawasan Balikpapan Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perampas sepeda motor di Samarinda akhirnya diringkus petugas unit reskrim Polsekta Samarinda Kota bersama barang bukti 2 unit sepeda motor. Modus pelaku adalah dengan memanggil ojek online atau ojol. Di tengah perjalanan, pelaku meminjam motor kepada ojol tersebut dengan dalih untuk menjemput anaknya. Pelaku kemudian kabur dengan membawa sepeda motor milik ojol tersebut. Akibat perbuatannya, Oki kini terancam hukuman 5 tahun penjara.
Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk trailer bermuatan kontainer dengan pengendara ojek online terjadi di Jalan Pangeran Suryanata, Bukit Pinang, Samarinda Ulu. Peristiwa itu menyebabkan pengojek tewas di lokasi kejadian. Sopir truk menyatakan pengendara motor itu tiba-tiba terjatuh dan terlindas roda truk yang dikemudikannya. Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP perwakilan Kaltim di Jalan MT Haryono, Samarinda. Kabag Umum BPKP menyatakan tidak mengetahui tujuan kedatangan dari para penyidik KPK tersebut. Menurutnya, penyidik KPK sudah datang sejak hari Senin pagi. Aparat Kejaksaan Negeri Tanjung Redep Brau memusnahkan barang bukti 73 kasus perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara diblender. Ada juga barang bukti yang dimusnahkan dengan cara dipukul dan dilindas dengan alat berat serta dibakar. Pelepas liaran individu orang utan betina ini dilakukan oleh petugas dari Pusat Perlindungan Orang Utan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. Lokasinya di Hutan Lindung Batu Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Rabu siang. Total terdapat 3 individu orang utan yang dilepas liarkan. Direktur Pusat Perlindungan Orang Utan menyatakan, lokasi pelepas liaran ini jauh dari permukiman penduduk. Untuk mencapai lokasi tersebut diperlukan waktu belasan jam dengan berjalan kaki. Akan dipantau secara ketat oleh petugas. Setelahnya, petugas akan memantau lokasi tersebut untuk memastikan kondisi orangutan tersebut. Pelepas liarannya kita akan berlokasi di Hutan Lindung Gunung Batu Mesangat. Lokasinya 13 jam dari Berau ya untuk jalan darat dan 3 jam dengan jalur air. Dan lokasi itu merupakan lokasi terlindung karena memang statusnya hutan lindung. Dan nanti akan dilepas liarkan 3 individu dan tim akan melakukan pemantauan secara ketat di sana sebagai bentuk pertanggungjawaban pasca pelepas liaran untuk memastikan orangutan yang dilepas liarkan bisa bertahan dan berkembang biak di alam. Ya itu prosesnya lama sekali, makanya biasanya tahapan Sementara itu, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik atau KKHSG, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan tujuan dari pelepas liaran ini untuk menjaga populasi orangutan. prosesnya lama sekali, makanya biasanya tahapan BKSDA kan mungkin umur 3-4 tahun. Nanti pasti Kita ingin sebetulnya pelepas liaran ini konteksnya satu mendukung konservasi spesies. Kita ingin memulihkan populasi, kita ingin memulihkan individu yang akan kemudian mendukung populasinya. Kedua, ketika itu terbentuk maka kita akan juga berkontribusi pada keseimbangan ekosistem atau fungsi ekologis. Ketiga, ini juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana dukungan peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat, termasuk fungsi edukasi, termasuk fungsi penelitian, termasuk juga fungsi pemantauan. Untuk di Kabupaten Berau, pusat rehabilitasi orangutan berada di Kelai, Kecamatan Kelai, dan Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. jurnal yang pernah saya baca itu sekitar maksimal itu 20-an. Lagi ini sampai berapa kali lipat? Mungkin Pak